Nah, ini kesabaran kita yang nanti diuji di sana. Oke, ini adalah pengantar untuk malam hari ini sekaligus untuk membacakan bagaimana langkah-langkah kita untuk entry, bagaimana langkah kita untuk membaca probabilitas arah pasarnya. Kita lanjut di materi dulu biar nanti teman-teman menjadi lebih yakin di dalam membaca peluang-peluangnya. Ya, kemarin kita sudah sampai di support resisten atau level-level pentingnya atau area pentingnya. Area penting yang saya maksud tadi ada support dan resisten terdekat, ya. Jangan menggunakan rumus. Kalau menggunakan rumus terlalu jauh. Kalau mau tahu rumusnya bisa di googling atau materi yang sudah kita sampaikan, ada soft copy yang nanti bisa dipelajari di sana. Ada rumusnya nanti. Tapi saya tidak pakai karena terlalu jauh. Yang paling gampang dan paling logis adalah support dan resisten yang terdekat, karena di situ kita bisa membaca peluang yang lebih awal, peluang yang lebih dini, sehingga kita bisa entry dan taking profit di sana. Kemudian ada tadi area retracement. Retracement ini bisa diambil 50% yang dominan tadi, yang dominan. Atau kita bisa gunakan namanya Fibonacci retracement. Nah, di Fibonacci nanti biasanya yang menjadi area retracement itu 50 dan 61,8. Ya, artinya apa? Artinya ketika di area begini, di area lahannya, wilayahnya ini area koreksi. Kalau misalkan tidak mampu breakout, berarti berpeluang memantul. Ya, saya coba tunjukkan bagaimana caranya membaca. Ini saya uh, hapus dulu. Oke, sekarang posisinya didominasi oleh buyer. Ya, sekarang dominasi oleh buyer. Berarti kalau dominasi oleh buyer tidak perlu kita menghitung retracement. Ya, arahnya karena satu arah dengan trend, satu arah dengan struktur candlenya, dengan posisi susunan candlenya. Tidak perlu menghitung retracement. Retracement itu kita cari, kita hitung ketika nanti sudah mulai muncul warna merah. Ya, sehingga ketika pas naik begini yang kita fokus amati adalah level kuncinya, level psikologinya. Di mana level psikologi? Di sebelah kiri. Dilihat level psikologi itu banyak dia penolakan satu, yang kedua adanya sudut yang terbentuk. Ada banyak penolakan, ini bisa menjadi level psikologi. Yang terdekat dulu, yang terdekat dari running, yang terdekat dari running. Kalau kita ngambil di sini tidak mungkin karena marketnya sudah tinggi. Maka yang terdekat di sini, ya di sebelah kiri juga panjang. Kalau kita tarik sebelah kiri, ada banyak penolakan di sana. Semakin banyak menyentuh penolakan, maka menjadi semakin kuat di situ level psikologinya. Oke, ini yang pertama. Kalau yang pertama nanti di breakout, maka kita cari yang kedua, level psikologi yang kedua. Perhatikan yang banyak disentuh di sana. Oke, ini di sini banyak disentuh ini. Nah, kemudian di sini juga ini juga banyak disentuh, ini banyak disentuh. Kemudian di sini juga ditolak. Kemudian di sini juga banyak ditolak. Perhatikan dua ini semuanya menolak semuanya. Artinya menolak itu tidak mampu naik. Ya, tidak mampu untuk menembus naik lagi. Kemudian berikutnya sebelah kini ada lagi penolakan. Yang pertama adalah ini yang banyak ditolak di sini, yang dekat, yang terdekat dulu. Yang kedua, kemudian yang ketiganya di sini. Tidak perlu ngambil terlalu jauh sebelah kiri, yang terdekat aja, yang ada yang terdekat. Ya, yang lebih mendekati di sini. Atau kita bisa tarik yang di ujung atasnya bisa. Karena ini disentuh satu, ada dua kali disentuh sudah cukup. Kita bisa tentukan di sana.
Ya, ini juga disentuh. Oke, kita uji nanti ke depannya apakah di area di sini dia memantul atau dia breakout. Kalau breakout dia akan mencoba lanjut naik, ya, mencoba untuk lanjut naik dengan target level psikologi yang selanjutnya. Kita geser. Nah, kita bisa tandai di sana untuk area eh, resisten misalnya, resisten, resisten misalnya ini taruh resisten 2, kemudian yang atasnya lagi resisten 3, kemudian yang selanjutnya kita hitung di sini resisten keempat. Ya mungkin teman-teman masih ingat yang materi yang beberapa hari yang lalu kita sampaikan ketika kemarin berada di area konsolidasi, saya pastikan ada yang akan meledak nanti harganya dalam minggu-minggu ini. Kenapa? Karena jelang diumumkannya rilis NFP atau non farm payroll atau fundamental yang berdampak besar terhadap US dollar yang dirilis setiap bulan sekali, yang meliputi pembacaan atau rilis data tenaga kerja non pertanian. Kemudian ada rilis di sana penghasilan per jam, kemudian ada lagi rilisnya pengangguran, angka pengangguran. Ya, tiga ini menjadi bagian utama, menjadi satu paket yang selalu muncul setiap bulan. Ya, tentu dampaknya nanti akan lumayan besar, meskipun hanya bersifat sementara. Kalau panjang tentu akan bisa berlanjut nanti. Kembali ke materi yang di depan di layar, kita masuk di area resisten tadi yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat terakhir. Tujuannya untuk apa kita membuat seperti ini? Satu, untuk kehati-hatian, yang kedua untuk menguji. Kalau kita tahu di area di situ misalkan resisten 1, resisten 2 ini dia tidak mampu untuk breakout. Di area di sini ditolak. Kemudian berakhir dengan ekor yang cukup panjang. Apakah kalau seperti ini akan berbalik turun? Belum tentu. Bisa saja nanti sideways. Yang terpenting kita pahami buyer sudah mulai melemah. Kalau berada di area resisten, dia sudah tidak mampu untuk menembus, artinya buyer mulai melemah kekuatannya. Nanti dilihat selanjutnya, candle selanjutnya. Ya, apakah muncul warna yang berbeda ataukah akan mencoba untuk kembali naik lagi. Kalau kembali naik lagi dan breakout, maka akan lanjut naik lagi. Kemudian ketika setelah ganti candle ternyata ditutup warna merah yang tebal, hati-hati ketika berada di area level psikologi, berada di area resisten, kemudian ada penolakan, ada pergantian warna. Ada pergantian warna apalagi yang terkonfirmasi. Karena di situ menjadi signal, menjadi pertanda bahwa seller akan muncul lebih kuat lagi. Bisa nanti koreksi, bisa nanti sideways. Yang terpenting buyer sudah lemah di sana. Ini harus kita perhatikan, apalagi kalau nanti tekanannya kuat sekali ke bawah. Bisa saja nanti di area di sini adalah area terakhir kekuatan buyer. Kemudian ditolak, kemudian mulai candle warna merah muncul. Sebelum candle warna merah muncul, sangat tidak rekom untuk kita entry sell di sana. Meskipun ini ada ekor yang panjang, meskipun secara pola candle terbentuk shooting star atau terbentuk doji di sini. Satu, ada doji, ada resisten. Meskipun demikian, tetapi demi kehati-hatian kita bisa tunggu satu candle yang berubah warna di sana. Ya, nanti bisa memperkuat posisi seller untuk kita entry. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi jangan hanya fokus oh ini breakout berarti naik. Tetap hati-hati di situ, harus memahami area pentingnya. Ada resisten, ada support. Kalau dia arahnya ke atas, fokus ke resisten, jangan otak-atik support. Kalau dia searah dengan tren, searah dengan struktur candle yang terbentuk, jangan otak-atik Fibonacci retracement, jangan otak-atik dengan koreksi atau retracement. Salah alamat nanti. Kalau dia satu arah, pergerakannya kuat, fokus pada level psikologi yang sebelah kiri atau fokus pada resisten. Kemudian ketika sudah mencapai puncaknya,
kita bisa lihat di time frame yang lebih rendah, kita bisa mengetahui ringnya nanti. Di D1 itu kita bisa lihat ringnya. Bagaimana melihat ring? Amati dan perhatikan candle-candle yang terbentuk. Kalau hari ini yang terbentuk, maka yang paling utama dan terdekat yang kemarin. Ya, ringnya yang mendekati kemarin. Kalau misalkan yang kemarin sudah dilebihi atau dilewati, maka kita mengambil yang terdekat yang lebih panjang. Berarti merah nanti yang lebih panjang lagi. Kalau misalnya ini jauh lebih kuat. Tetapi ketika mendekati jaraknya mendekati yang kemarin atau ringnya mendekati yang kemarin, ya kalau kita hitung 2100 sekian. Kalau kita tarik garis misalnya paling gampang, ya ini kalau kita ukur berarti kalau misalnya naik ya berada di area yang ketiga, hampir mendekati yang ketiga tadi. Sehingga kalau misalkan dia kuat naik, masih berpeluang untuk naik hingga mendekati resisten yang ketiga. Ini cara kita untuk mengetahui pergerakan ringnya. Apakah fix seperti itu? Ya, tidak ada yang fix di dalam pasar, di dalam market. Yang pasti kita mencari nilai atau probabilitas yang mendekati. Karena selalu berulang-ulang. Market ini sebenarnya selalu berulang. Polanya selalu berulang. Kalau kita sering sampaikan penjual makanan, dia pun selalu berulang-ulang. Ketika harganya naik, dia ikut naik. Kemudian ada titik puncak, ya pasar yang di puncak di atas tidak mampu untuk naik lagi, maka dia akan turun kembali. Ketika di bawah, pasti banyak kepentingan yang nanti berusaha menaikkan. Karena kalau misalkan harga makanan terlalu rendah, atau misalnya harga ayam misalkan yang paling gampang terlalu rendah, nanti yang peternaknya akan banyak merugi. Kalau terlalu tinggi, pedagang yang menggunakan bahan baku ayam juga akan berkurang di sana. Karena harganya pasti akan naik, pelanggannya akan berkurang. Maka akan muncul sentimen baru. Ada pedagang ayam yang menjual harga lebih murah, kemudian lebih murah lagi, dan seterusnya. Jadi jangan khawatir, market selalu bergerak naik turun, meskipun di puncak pasti akan ada koreksi. Nah, untuk mengetahuinya tadi kita bisa melihat ringnya. Sehingga ketika sudah mencapai ring, di sebelah kiri ada penolakan kuat di sana. Hati-hati, fokus kita adalah mencari titik baliknya atau menunggu titik baliknya. Jangan diikuti dulu yang meskipun dia breakout, meskipun dia kuat naik. Lebih baik menunggu titik baliknya. Titik baliknya muncul setelah mungkin ada penolakan atau mungkin ada perubahan warna. Di situ mulai berubah warna merah. Contohnya ya. Kemudian setelah ini terkonfirmasi lagi warna merah lagi yang tebal tanpa koreksi. Nah, ini yang memperkuat posisi-posisi seller. Kalau seperti ini, kita biarkan tunggu dia naik sekuatnya, kemudian setelah tidak kuat naik jadi ekor, jadi warna merah, masuk sell di situ. Meskipun hanya kita masuk sudah ada konfirmatornya, kalau kita tidak tahu tekniknya, tiba-tiba masuk kena koreksi ke atas, deg-degan, cut loss, selesai, rugi lagi, tidak bisa membaca peluang lagi. Artinya harusnya kita sudah yakin turun, karena buru-buru kemudian ada koreksi, perasaan dan kecemasannya luar biasa, takutnya di cut loss, padahal hanya sementara, kemudian balik lagi jauh lebih panjang kuatnya turunnya. Dan ini sering dialami karena tidak adanya satu pengalaman di situ, yang kedua teknik yang digunakan, tidak menggunakan teknik, asal syarat terpenuhi masuk, asal syarat terpenuhi masuk. Ya memang boleh-boleh saja, tetapi kalau tingkat kecemasan kita terlalu rendah atau tingkat kecemasan kita menggebu-gebu, tidak ada ketahanan rasa cemas itu yang bisa kita tahan, maka di awal selalu kena stop loss-nya atau kena cut loss di awal. Oke, sekarang ada banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Banyak pertanyaan yang masuk terkait dengan tingkat kecemasan. Ya, tingkat kecemasan yang luar biasa, yang sulit untuk dikendalikan, atau bahasanya emosi yang selalu meledak-ledak. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya?
Ya, saya akan berikan coba tipsnya. Nanti silakan praktekkan dan dibuktikan. Kalau kita tidak mau praktek, ya tidak ketemu, selamanya tidak ketemu. Kalau hanya teori-teori, mendengar orang, kemudian kita tidak mau praktek, ya nanti kembali lagi gaya lama lagi. Kemudian kemarin juga ada yang menyampaikan, jadilah trader yang mandiri. Betul, jadi diri sendiri itu yang paling sering saya sampaikan. Jangan hanya bergantung pada signal. Kalau signal orang itu belum tentu cocok dengan kita. Gaya trading orang belum tentu cocok dengan gaya trading kita. Yang paling penting itu menggali atau mengeksplor kemampuan kita, kemudian dengan berbagai macam inovasinya kita bisa lakukan menurut keyakinan kita, menurut gaya kita. Ya, jangan mudah percaya, jangan hanya percaya pada signal-signal. Kita harus tahu dasarnya apa. Apalagi berlangganan. Ya, ya bukan tidak boleh, sah-sah saja ini duit-duitnya sendiri. Yang paling penting kalau bisa cari dasarnya atau dalilnya apa. Sehingga kita ada pembelajaran di sana. Suatu saat kita bisa menentukan sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama harus mantap teknik trading. Mantapkan teknik trading kita. Mantapkan dulu teknik trading kita itu. Teknik trading yang seperti apa yang cocok? Tentu kembali lagi ke masing-masing tadi. Ada yang suka scalping, monggo silahkan. Ada yang suka bermain dengan running, ini saya paling suka malah. Ada yang suka dengan standar reguler, dengan syarat itu tadi. Boleh-boleh saja. Kalau mengikuti gaya saya, gaya teman belum tentu cocok. Kalau hanya signal, saya bisa memberikan signal buy limit, sell limit sekian. Masalahnya kalau nanti berbalik, apakah dia siap untuk melakukan recovery? Yang terjadi cut loss, terjadi SL, kena SL, kena SL, kena. Kalau sudah SL kena, selesai. Nah, saya tidak mengajari yang selalu tersentuh SL begini. Saya mengajarinya bagaimana cara kita bisa recover. Model market yang bagaimanapun tidak menjadi masalah. Asal kita mampu untuk melakukan recovery dengan cepat. Dan ini perlu dilatih, tidak bisa hanya dengan teori, tidak bisa, harus dilatih. Harus dilatih ketika marketnya ekstrim masuk dengan lot yang kita sesuaikan. Kemudian kalau tidak mampu dengan lot yang itu, kita turunkan. Kemudian kalau salah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, harus sudah siap di sana. Simulasinya harus sudah matang di sana. Dan itu menjadi teknik trading kita nantinya. Kalau ini belum mantap, sampai kapanpun, mau modal berapapun tidak bakalan ketemu. Mau dipakai risk dan reward rasio 1/4, 1/5 tidak menyelesaikan masalah. Karena bukan risk dan reward rasio yang begini yang bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah bagaimana kita mampu melakukan recovery dengan baik. Sehingga pasarnya naik mau turun, ataupun turun sudah siap. Karena rata-rata yang difikirkan teman-teman di khususnya bagi pemula mungkin ya, yang difikirkan bagaimana analisa itu bisa valid, analisa itu bisa akurat. Ya, kalau yang orientasinya begini, sampai kapanpun tidak bakalan pernah ketemu. Tidak ada, sudah cari saja, mau beli yang mahal pun tidak ada, analisa itu yang paling valid tidak ada. Yang paling valid sebenarnya ada di kepala kita. Bagaimana kita bisa mensiasati, bagaimana kita bisa mengkontrol ketika yang kita analisakan itu salah, ketika yang kita entrikan itu berlawanan. Ya, nanti ada batasan-batasan yang harus kita toleransikan di sana. Kemudian teknik trading tadi ya sudah harus kita siapkan, simulasinya harus siap. Kemudian berikutnya kontrol emosi. Kontrol emosi ini bagaimana caranya? Satu, kendalikan lot, kemudian batasi kerugian, kemudian jangan over profit. Ya, lotnya jangan berlebih, kemudian kerugiannya kita batasi, profitnya jangan terlalu over.
Artinya harus ada target yang realistis di sana. Kalau kita sudah bisa kontrol emosi, ya termasuk karena penguasaan teknik trading yang sudah matang, tidak selalu kita entry setiap saat, tidak selalu ketika marketnya panjang kita ikut. Bahkan ketika panjang pun kita belum tentu bisa ikut di sana. Jangan ikut demam dengan candlenya. Justru mungkin pembalikannya pun kita bisa manfaatkan, walaupun masih kecil, walaupun koreksi kecil kita bisa manfaatkan. Yang penting intinya profit, bukan ketika tren kuat kita ikut tren. Ya secara logikanya memang ikut tren, tapi kalau tekniknya enggak tahu, begitu panjang naik kita ikut naik, ketika ada koreksi kita kelabakan di sana. Ikut tren itu maksudnya ketika arusnya dia naik, fokus kita adalah buy, sedangkan titik entry kita ya tentu menunggu peluang, menunggu ada koreksi turun baru kita masuk buy. Bukan serta-merta begitu panjang hijau kita masuk buy. Itu namanya demam candle. Maka ketika kita entry buy, marketnya turun. Ketika sudah mulai turun, kita masuk sell, marketnya naik lagi. Karena tadi belum ketemu teknik tradingnya. Dan teknik trading ini masing-masing orang harusnya berbeda. Dengan dasar yang sama, penerapannya nanti bisa beda-beda. Kemudian berikutnya, jangan lupa untuk disiplin. Kalau sudah kita ketemu dengan sistem trading, dengan teknik trading yang cocok dengan kita, maka pergunakan dan jangan noleh kiri, noleh kanan. Apalagi noleh media sosial. Kalau media sosial itu yang ada obong-obong semuanya. Yang ada pamer semuanya, pamer profit, pamer withdraw dan sebagainya. Karena ada misi di sana. Jangan dikira mereka yang pamer profit itu dia memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, tidak ada yang begitu. Pasti ada misi di sana. Apa misinya? Banyak sekali. Biar orang tertarik, biar orang berminat dan sebagainya. Nanti ada banyak misi yang dibawa di sana. Tidak ada yang murni begitu. Apalagi di media sosial yang banyak sekali muncul gitu.